Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Pemimpin adalah seorang yang memiliki tanggung jawab besar terhadap yang dipimpinnya. Setiap kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya adalah seorang pemimpin, baik menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, kepala keluarga, atau pemimpin suatu negara. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kita lakukan selama hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Muslim. Pada video kali ini, admin akan menyajikan suatu video tentang kisah belusukan Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang pemimpin yang patut ditiru oleh pemimpin zaman sekarang. Mau tahu bagaimana kisahnya? Tonton terus videonya hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang diangkat sebagai raja bagi Bani Israel. Suatu hari, beliau menyamar sebagai rakyat jelata. Beliau berjalan belusukan ke jalan untuk mengetahui dan melihat langsung kondisi rakyatnya. Tak ada yang mengetahui bahwa beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang raja agung Bani Israel. Beliau hanya ingin memastikan bahwa tak ada seorang pun dari rakyatnya yang kelaparan, sakit, atau kesusahan. Padahal wilayah kekuasaannya saat itu sangat luas dan belum ada alat transportasi secanggih hari ini. Memang benar, tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi dari seorang pemimpin menjadikan rakyatnya tak ada yang kesusahan, apalagi kelaparan. Semua orang yang ditemui memberikan kesan dan testimoni terhadap keadilan Raja Daud. Dalam perjalanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun menyamar sebagai rakyat biasa. Ketika Nabi Daud menjumpai malaikat yang menyamar itu, beliau bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang kepemimpinan Daud?" Jibril memuji sekaligus mengkritik Nabi Daud dengan mengatakan, sebaik-baiknya hamba adalah Daud. Sayangnya dia memimpin tapi tetap makan dari kas negara atau baitul mal. Mendengar perkataan itu, Nabi Daud terhenyak sembari berkata, "Kalau begitu, ajarkan saya bagaimana caranya makan tanpa menggunakan kas negara." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril mengajari Nabi Daud melunakkan besi untuk membuat pedang, baju besi, serta peralatan perang lainnya dengan kekuatan tangannya. Akhirnya, setiap hari, di luar kegiatan kenegaraannya, Nabi Daud membuat alat-alat perang tersebut dari besi dengan tangannya sendiri. Hasil dari produk militer itu dijualnya senilai 6.000 dirham. Dari hasilnya itulah Nabi Daud makan dan mencukupi nafkah keseharian diri dan keluarganya. Sahabat cinta Islam Channel, dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini, pesan yang dapat kita ambil adalah jika ingin menjadi seorang pemimpin sejati, pemimpin yang menjadikan kepemimpinannya sebagai ladang amal akhirat, maka janganlah berharap makan dari kas negara, jangan makan dari gaji semata. Berusahalah bekerja mencari usaha sampingan yang lebih halal. Carilah pasif income di luar gaji jabatan. Jangan menggunakan jabatan untuk kehidupan keseharian, apalagi demi memperkaya diri dan keluarga. Jika motivasi seorang ingin menjadi pemimpin adalah finansial, maka lihatlah contoh saat ini. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi ia masih saja tetap korupsi.
padahal jika dilihat gaji yang mereka dapatkan sudah cukup untuk kebutuhan hidupnya. Lantas, mengapa hari ini banyak pejabat negara yang tidak sewibawa pemimpin dahulu? Apakah karena berbeda orang yang dipimpin atau berbeda wilayah? Ternyata tidak ada yang berbeda, melainkan semangat dan motivasinya saja yang berbeda. Jika dulu orang yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang benar-benar mewakafkan dirinya sebagai pelayan negara, khodim kemaslahatan umat, sesuai hadis Rasulullah SAW, Sayyidul Qaum khodimuhum, sebaik-baiknya pemimpin adalah pelayan bagi kaumnya. Lihat saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di akhir jabatannya hanya meninggalkan sehelai selimut tebal kasar nan lusuh dan beberapa koin dirham yang cukup membeli sepotong roti, sedangkan kas negara yang ditinggalkannya berlimpah dari hasil kepemimpinannya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hampir-hampir tak meninggalkan harta apa-apa, sampai-sampai beliau tak mampu membelikan anaknya baju baru di hari lebaran, padahal kas negara dari kepemimpinannya melimpah ruah. Sedangkan hari ini, motivasi kebanyakan orang menjadi pemimpin hanya demi meraih keuntungan bisnis semata, menikmati fasilitas negara, dan melakukan korupsi atas nama kepentingan rakyat dan orang banyak. Nauzubillahi min zalik. Semoga kisah Nabi Daud dan kepemimpinan para sahabat Nabi bisa jadikan teladan bagi kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Islam mengajarkan bahwa para pemimpin yang adil akan diganjar kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Serta yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari nomor 660. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.